Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Titaniakai Rahman dengan BP 2010536009 dari jurusan Intek Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan final term paper saya pada mata kuliah Teori Akuntansi dengan judul Perbedaan konsep dasar akuntansi menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV dengan konsep dasar akuntansi yang dikemukakan oleh ahli di sini Robert N. Anthony, David F. Hawkins, dan Kenneth Amercham. Yang akan saya jelaskan nantinya adalah yang pertama ada alasan dibuatnya paper ini, lalu menjelaskan apa dan bagaimana AAOIV, lalu bagaimana tujuan akuntansi menurut AAOIV, lalu prinsip dasar ekonomi Islam menurut AAOIV, lalu konsep dasar akuntansi yang dikemukakan oleh AAOIV, lalu konsep dasar akuntansi yang dijelaskan oleh Anthony Hawkins dan Merchant, lalu perbedaan kedua konsep dasar tadi, dan yang terakhir ada kesimpulan atau catatan akhir. Yang pertama pendahuluan, alasan saya membuat paper ini adalah di setiap negara memiliki praktik akuntansi yang berbeda-beda. Namun dalam praktik tersebut, beberapa konsep dasar perlu diperhatikan. Misalnya saja Indonesia. Indonesia memiliki dua pemahaman dalam akuntansi, yaitu ada akuntansi konvensional dan yang kedua ada akuntansi syariah. Konsep dasar ini pada umumnya bergantung pada wilayah diterapkannya laporan keuangan. Di balik praktik akuntansi yang telah berkembang, yang telah ada, konsep-konsep sebagai acuan atau pedoman yang mendasari praktik akuntansi yang terjadi dalam bentuk apakah itu sebuah asumsi, deskripsi, penjelasan, pengungkapan, membentuk aspek pengetahuan di bidang teori akuntansi. Dalam konsep syariah, kita akan melihat konsep dasar sesuai dengan ajaran Islam, hukum-hukum Islam, Al-Quran, sedangkan pada konsep dasar konvensional, di sini yang saya bahas adalah yang dijelaskan oleh Anthony Hawkins dan Merchant, di mana menggambarkan bagaimana basis dalam membahas isi, bentuk, susunan, dan arti penting laporan keuangan. Selanjutnya, apa itu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIV. AAOIV itu sendiri adalah organisasi Islam internasional nirlaba yang menetapkan standar dan masalah yang berkaitan dengan akuntansi, audit, corporate governance atau tata kelola, etika, dan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam. AAOIV ini bertujuan sebagai organisasi yang menyebarluaskan standar akuntansi dan audit yang relevan dalam lembaga keuangan Islam yang penerapannya melalui pelatihan, seminar, penelitian, penerbitan surat kabar berkala, dan sarana lainnya. AOIV ini dalam melaksanakan tujuan itu untuk menyesuaikan dengan ajaran syariat Islam yang komprehensif dalam semua bidang dan segi sesuai dengan lingkungan di mana lembaga keuangan Islam itu berada. Selanjutnya, tujuan akuntansi menurut AAOIV. Akuntansi menurut lembaga keuangan syariah dipergunakan atau bertujuan untuk yang pertama sebagai panduan atau acuan bagi dewan standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Lalu yang kedua adalah membantu pihak lembaga keuangan perbankan dan non-perbankan, profit atau non-profit yang berdasar syariah untuk memilih model atau alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Lalu yang ketiga adalah membantu sebagai pemandu manajemen dalam membuat suatu keputusan atau mengambil suatu keputusan atau pertimbangan pada saat akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan kepada pengguna, di mana menurut AAOIV, pemakai atau pengguna dari laporan keuangan itu sendiri adalah yang pertama shareholders atau pemegang saham, lalu investment holder atau pemegang investasi, lalu pemilik dana, lalu the owner of the savings fund,
atau pemilik dana tabungan, lalu parties conducting business transaction atau pihak yang berhubungan dengan transaksi bisnis, lalu ada zakat manager atau pengelola zakat, lalu pihak yang mengatur. Lalu tujuan selanjutnya adalah menambah pemahaman informasi akuntansi yang mana diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan akan lembaga keuangan dengan basis syariah atau Islamiyah. Lalu penetapan yang jelas mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Selanjutnya adalah bagaimana prinsip dasar ekonomi Islam menurut AAOIV. Prinsip dasar ekonomi Islam menurut AAOIV dengan berdasar kepada Ibnu Al-Arabi ada yang mana yang pertama dalam jual beli itu tidak boleh ada yang namanya bunga. Barulah perdagangan atau jual beli tersebut dapat dikatakan halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil atau melakukan kecurangan seperti dalam jual beli, yaitu memberikan dagangan tidak sesuai dengan timbangannya. Lalu yang ketiga, tidak boleh memasukkan sesuatu hal yang belum pasti. Lalu yang keempat adalah mempertimbangkan al-maqasid dan al-masalih dengan tujuan harus selalu sesuai dengan tuntunan Islam dan melakukan perbaikan di muka bumi. Selanjutnya, bagaimana konsep dasar akuntansi syariah menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAOIP? Yang pertama yaitu ada konsep dasar entitas ekonomi, di mana dalam fikih Islam dikatakan bahwa organisasi ekonomi adalah unit pertanggungjawaban yang terpisah dari entitas lain, misalnya saja lembaga wakaf, masjid, serta bank Islam. Konsep ini mengemukakan beberapa teori mengenai kepemilikan yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, teori pemilikan, di mana dalam teori pemilikan ini kepemilikan perusahaan tercermin pada akun ekuitas. Lalu yang kedua ada teori entitas, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan. Lalu yang kedua ada konsep going concern, di mana dalam Islam dikatakan bahwa walaupun akad mudharabah dan musyarakah dibuat untuk jangka waktu tertentu, tetapi akad ini diasumsikan terus berlanjut sampai satu atau semua pihak yang terlibat memutuskan untuk mengakhirinya. Namun yang perlu digarisbawahi dalam konsep dasar akuntansi yang dikemukakan oleh AAOIV ini, pada konsep going concern, bahwasanya tidak ada yang abadi, namun sesuatu itu ada batasnya, di mana tidak bertentangan dengan Islam karena berlangsung sesuatu ketika sesuatu itu masih ada. Lalu yang ketiga ada konsep stabilitas unit moneter, di mana seperti yang kita ketahui Islam sudah mengenal terlebih dahulu pertukaran atau pembayaran melalui emas dan perak. Lalu konsep ini mengasumsikan bahwa tingkat daya beli dengan menggunakan unit moneter dianggap stabil. Penggunaan unit moneter sebagai faktor pengukur dapat diterima dalam pandangan Islam karena sebelumnya emas dan perak sudah digunakan sebagai alat ukur. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, penggunaan uang sebagai unit pengukur dapat diterima Islam di dalam suatu sistem moneter yang stabil. Namun nantinya yang menjadi bahan pertanyaan adalah ketika terjadinya inflasi, bahwasanya konsep ini ada konsekuensi. Yang pertama, akuntan hanya akan memperhitungkan segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan mata uang, serta mengabaikan informasi yang tidak dapat disajikan dalam mata uang. Yang kedua adalah mengabaikan kenyataan bahwa daya beli mata uang tidak selamanya sama karena adanya inflasi. Perubahan harga akan menimbulkan dua masalah dalam akuntansi, yaitu masalah penilaian dan masalah pengukuran. Selanjutnya itu ada konsep dasar periode waktu, di mana konsep ini digunakan untuk menghitung kekayaan setiap tahun untuk mengetahui berapa jumlah kekayaan yang bisa diterima, mengingat dasar hadis mengenai zakat yang dihitung per haul waktu, berapa jumlah zakat yang dibayarkan.
karena ini berbasis syariah dan dalam Islam kita diajarkan untuk mengeluarkan beberapa persen dari pendapatan kita, maka konsep dasar periode waktu ini juga digunakan dalam akuntansi syariah. Lalu selanjutnya, bagaimana konsep dasar akuntansi yang dikemukakan oleh Robert N. Anthony, David F. Hawkins, dan Kenneth A. Merchant. Yang pertama yaitu ada konsep pengukuran dengan unit uang atau unit moneter. Catatan dibuat hanya dari informasi yang dapat diungkapkan istilah moneter. Keuntungan dari catatan semacam itu adalah bahwa uang menyediakan penyebut yang sama-sama yang dengannya fakta-fakta heterogen tentang suatu entitas dapat dinyatakan sebagai angka yang bisa ditambah dan dikurangi. Yang kedua ada konsep entitas, bahwasanya dalam konsep entitas ini, satu entitas dapat menjadi bagian dari entitas yang lainnya. Lalu yang ketiga, ada konsep going concern, di mana akuntansi mengasumsikan bahwa suatu entitas akan terus beroperasi untuk jangka waktu yang lama yang tak terbatas di masa depan. Lalu selanjutnya ada konsep cost atau biaya, di mana konsep biaya yang diterapkan baik itu aset non-moneter ataupun aset moneter harus menggambarkan relevansi, objektivitas, dan kelayakan. Untuk aset non-moneter dilakukanlah amortisasi dengan menggunakan nilai wajar sebagai alat pengukurnya. Jadi nantinya dalam pengukurannya itu ada digunakan nilai wajar sebagai alat pengukurnya. Lalu yang kedua, selanjutnya adalah aspek ganda, di mana bahwa peristiwa yang mempengaruhi angka-angka dalam catatan akuntansi entitas disebut transaksi. Jadi ketika adanya sebab akibat dapat dianggap seperti itu. Lalu selanjutnya ada konsep periode akuntansi, di mana dalam akuntansi ini penyusunan pencatatan dilakukan untuk jangka waktu 1 tahun yang mungkin saja bertepatan dengan kalender tahunan sebagai tahun pelaporan keuangan. Lalu ada konsep konservatisme, di mana konsep ini menekankan bahwa penyaji informasi keuangan harus sangat berhati-hati saat mencatat pendapatan dan pengeluaran. Lalu selanjutnya ada konsep realisasi, di mana konsep ini menyatakan bahwa data dan informasi keuangan yang diberikan harus secara jelas menunjukkan dasar pengakuan pendapatan yang tercermin dalam laporan laba rugi. Konsep dasar selanjutnya adalah penandingan atau matching, di mana suatu penandingan dilakukan untuk menentukan keuntungan selama periode tersebut, sehingga pendapatan selama periode tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang diasumsikan menghasilkan pendapatan. Konsep dasar selanjutnya adalah konsep konsistensi, di mana konsep ini didefinisikan sebagai konsistensi metode yang digunakan dalam laporan. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, metode dan prosedur yang digunakan dalam proses akuntansi harus konsisten dari tahun ke tahun, agar kita dapat mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan kita, apakah menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Selanjutnya adalah konsep materialitas. Konsep ini bertujuan untuk menyatukan semua aturan. Namun, pada kenyataannya tidak semua aplikasi akuntansi sesuai dengan teori yang ada. Sehingga tidak jarang untuk mengungkapkan informasi yang penting atau tidak penting, ada unsur tidak materialitas. Semuanya dilaksanakan sesuai bidang akuntansi bagi pengguna laporan keuangan. Selanjutnya adalah bagaimana perbedaan dari kedua konsep dasar tadi, baik yang dikemukakan oleh AAOIV maupun oleh Anthony, Hawkins, dan Merchant. Yang pertama yaitu dari konsep dasar unit moneter, di mana menurut AAOIV adalah sistem mata uang yang stabil, Islam memperbolehkan menggunakan mata uang sebagai satuan ukuran. Namun dalam konteks inflasi, dalam perspektif Islam, penggunaan mata uang sebagai alat ukur menimbulkan banyak pertanyaan, karena nilai uang dapat berubah-ubah. Jadinya nanti apakah itu sesuai dengan yang kita pergunakan atau tidak. Lalu menurut Anthony, Hawkins, dan Merchant, dalam akuntansi keuangan, catatan dibuat hanya dari informasi yang dapat diungkapkan dengan istilah moneter. Jadi dengan satuan ukuran mata uang, misalnya saja rupiah, berarti dalam semua laporan keuangan disajikan dalam bentuk rupiah. Selanjutnya ada konsep dasar entitas. Menurut AAOIV adalah organisasi adalah unit pertanggungjawaban terpisah dari entitas lainnya.
Tapi menurut Anthony Hawkins dan Merchant, satu entitas dapat menjadi bagian dari entitas yang lebih besar. Jadi dalam satu entitas itu merupakan satu bagian dari satu entitas yang lainnya. Lalu ada konsep dasar usaha berlanjut atau going concern. Menurut AAOIV, unit usaha bukan sesuatu yang abadi, akan tetapi akan hanya berlangsung selagi usaha itu masih ada. Namun menurut Anthony Hawkins dan Merchant, usaha berlanjut ini atau going concern ini, usaha akan terus berlanjut di masa depan dengan waktu yang tidak terbatas. Dengan kata lain berarti di sini dikatakan usaha itu akan abadi. Lalu konsep dasar selanjutnya cost, di mana AAOIV cenderung menggunakan biaya historis dibandingkan current value karena biaya historis disebut sebagai implementasi dari prinsip kejujuran. Namun konsep ini tidak dijadikan sebagai dasar akuntansi syariah dengan alasan kemungkinan adanya ketimpangan perlakuan terhadap nilai investasi. Karena dalam perlakuan nilai investasi jika menggunakan biaya historis akan berbeda dengan nilai investasi di mana ketika akan melakukan pengukuran terhadap nilai investasi tersebut. Sedangkan konsep cost pada Anthony Hawkins dan Merchant atau pada akuntansi konvensional adalah menggunakan dasar nilai wajar sebagai pengukurannya atau sebagai alat ukurnya. Lalu konsep dasar yang selanjutnya adalah aspek ganda. AAOIV tidak ada penjelasan mengenai konsep aspek ganda pada akuntansi syariah, namun menurut saya akan sama halnya dengan yang dikemukakan oleh Anthony Hawkins dan Merchant, bahwasanya akan ada sistem berpasangan turunan dari konsep kesatuan usaha di mana adanya sebab dan akibat. Transaksi memiliki dampak ganda pada pencatatan akuntansi atau adanya debit dan kredit. Selanjutnya adalah konsep dasar periode akuntansi, di mana menurut AAOIV konsep dasar ini digunakan untuk menghitung kekayaan setiap tahun untuk mengetahui berapa jumlah zakat yang dibayarkan. Sedangkan menurut Anthony Hawkins dan Merchant, konsep dasar periode akuntansi ini ditujukan untuk mengetahui hasil operasi bisnis dan disajikan posisi keuangan untuk periode tersebut biasanya 1 tahun atau 1 periode. Sedangkan menurut AIV itu ada haul waktunya. Lalu konsep dasar konservatisme, di mana menurut AOIV konsep ini kurang relevan untuk pelaporan keuangan syariah, karena akan dinilai tidak adanya kesesuaian dalam hal menilai harta atau aset yang wajib dizakati. Namun konsep dasar ini dapat digunakan untuk pengukuran laba yang akan didistribusikan kepada pemegang saham. Lalu menurut Anthony Hawkins dan Merchant, konsep dasar konservatisme ini digunakan dengan tujuan terciptanya pencatatan pendapatan secara akrual atau cash basis yang terutama dirasakan penting dalam penerapan akuntansi bank. Selanjutnya adalah konsep dasar realisasi, di mana menurut AOIV konsep ini dijelaskan atau dapat diterima agar lembaga keuangan lebih bijaksana untuk mengakui pendapatan yang telah terjadi. Namun, AOIV tidak mengkategorikan konsep dasar ini sebagai konsep dasar keuangan syariah karena hal ini cenderung nantinya mengakui pendapatan yang mungkin belum terrealisasi atau meramal, karena dalam ajaran Islam meramal itu tidak diperbolehkan. Lalu menurut Anthony Hawkins dan Merchant, konsep dasar realisasi ini menjelaskan bahwa data dan informasi keuangan yang disajikan harus jelas menyajikan dasar pengakuan pendapatan yang telah dicerminkan dalam ikhtisar laba rugi. Selanjutnya adalah konsep dasar penandingan atau matching, di mana menurut AOIV konsep dasar ini dipertimbangkan dengan alasan telah sesuai dengan ajaran Islam dalam hal pemindahan tanggung jawab biaya kepada penerima manfaat, namun tidak ditetapkan sebagai suatu konsep dasar yang mutlak. Menurut Anthony Hawkins dan Merchant, konsep dasar penandingan ini berarti bahwa biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan. Lalu konsep dasar konsistensi, di mana menurut AOIV konsep dasar ini diperlukan untuk menjamin kepercayaan klien sebagai pemilik dana sehingga tidak ada keraguan dalam berinvestasi. Namun ini tidak berarti bahwa jika terdapat alasan yang tepat untuk menggunakan metode yang berbeda, bank harus menggunakan metode pengukuran dan pengungkapan yang sama, sehingga tidak dijadikan sebagai konsep dasar akuntansi syariah yang mutlak. Jika seandainya ada tujuan yang
jelas ada tujuan, ada suatu tujuan yang mengharuskan mengganti metode pengukuran, maka harus dilakukan. Itu menurut AAOIV. Sedangkan konsep dasar konsistensi menurut Anthony, Hawkins, dan Merchant bahwasanya menyiratkan bahwa harus adanya kesamaan metode dalam pelaporan akuntansi dengan tujuan agar dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maksudnya konsistensi ini adalah dapat kita bandingkan laporan keuangan tersebut dari tahun ke tahun untuk melihat bagaimana perkembangan dari perusahaan kita. Selanjutnya yang terakhir ada konsep dasar materialitas, di mana menurut AOIV tidak ada penjelasan yang absolut mengenai konsep dasar ini, namun menurut Anthony, Hawkins, dan Merchant, konsep dasar ini digunakan untuk menyeragamkan aturan dalam penggunaan laporan keuangan. Lalu yang terakhir kesimpulannya adalah perbedaan mendasar antara konsep akuntansi konvensional dan akuntansi syariah terletak pada aspek pemberian informasi, terutama tujuannya. Bagaimana mengukur dan mengevaluasi, melaporkan dan berkomunikasi, dan pengguna. Perbedaan lainnya terletak pada tujuan laporan keuangan, di mana akuntansi syariah berlandaskan hukum syariah yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat Muslim. Bentuk akuntansi Islam syarat dengan nilai-nilai yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, yang dalam akuntansi konvensional sangat bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi intinya adalah konsep dasar akuntansi ini sesuai pula dengan penggunanya, dan apa yang melandasi konsep dasar itu sendiri. Jika konsep dasar akuntansi syariah itu berlandaskan kepada hukum-hukum Islam, sedangkan akuntansi konvensional itu bergantung pada nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan mohon koreksi apabila ada kesalahan yang saya ucapkan dan saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.